Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Muftahdi di Tangerang ya. Muhammad Muftahdi di Tangerang yang bertanya, "Dok, saya menderita wasir derajat 3 dan kemudian saya dilakukan terapi skleroterapi ya, penyuntikan wasir ya. Seminggu 2 kali ya. Tetapi belum sembuh ya. Kira-kira baru 60% benjolannya masih ada. Ini bagaimana, Dok?" Ya, sebelum saya menjawab, saya mengingatkan teman-teman sekali lagi untuk menulis pertanyaannya di link Tanya Dokter Paran, dan saya akan menjawabnya dan mengupload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya. Kembali kepada pertanyaan Muhammad Muftahdi di Tangerang ya, yang dia mempunyai wasir dalam derajat 3. Kita tahu wasir dalam derajat 1 hanya berdarah, nyeri, gatal ya. Derajat 2 BAB keluar benjolan dan secara spontan sudah BAB dia bisa masuk sendiri. Derajat 3 adalah BAB keluar benjolan dan sesudah BAB harus didorong pakai jari untuk memasukkannya. Derajat 4 itu stays out, selalu benjolannya di luar, nggak bisa dimasukkan lagi. Nah, sekarang apakah ada efektivitas bahwa wasir dalam derajat 3 dilakukan tindakan skleroterapi ya? Jelas kalau menurut guideline tidak efektif ya. Derajat yang perlu disuntik itu hanya derajat 1 ya. Derajat 1 itu yang berdarah saja, belum ada benjolan, itu bisa dilakukan skleroterapi atau infrared coagulation. Jelas ya. Untuk derajat 2 itu sudah efektivitasnya kurang. Kalau kita mau nyuntik, akhirnya nyuntiknya berkali-kali. Akibatnya apa? Stenosis ya. Keras jaringannya. Bahkan kita menyempit ya, fibrosis dan stenotik. Jaringan di dalam anus kita keras dan menyempit ya. Apalagi untuk derajat 3 ya. Untuk derajat 3 sudah tidak disarankan untuk menyuntik ya. Jadi kalau kita bekerja berdasarkan garis pedoman ya harus konsisten ya. Tidak semua wasir bisa disuntik atau bisa diinfrared koagulasi atau bisa diligasi atau diikat ya. Nah, kalau ini derajat 3 itu tidak ada efektivitasnya. Efektivitasnya adalah diikat. Bahkan di dalam guideline-nya The European Society of Coloproctologists, ahli-ahli koloproktologis Eropa yang terdiri dari beberapa negara, itu kalau derajat 3 harus operasi. Kalau tidak mau operasi ya di halrar ya. Kalau nggak mau di halrar baru stapler. Jelas ya. Tetapi kalau di Amerika derajat 1, 2, 3 diikat. Jelas ya. Muhammad Muftahdi di Tangerang. Jadi saya mengingatkan memang tidak efektif itu nyuntik. Terapi menyuntik ya. Belum lagi kita bicara tentang obat suntiknya apa aja sih ya. Jenisnya apa obat suntiknya ya. Yang kedua, tidak sesuai stadiumnya ya, atau tidak sesuai derajatnya. Kalau derajat 3 itu tidak efektif untuk dilakukan skleroterapi. Dan yang ketiga, kalau seminggu 2 kali disuntik ya bisa fibrosis, bisa terjadi ulkus, koreng, dan juga bisa menyempit ya. Hati-hati ya Muhammad Muftahdi ya, karena efek obatnya itu bisa sampai 2 minggu. Harusnya 2 minggu baru kemudian disuntik. Kalau seminggu 2 kali itu obatnya belum berefek, sudah disuntik lagi itu akumulasi obat ya. Maka jaringan yang fibrotik atau yang mengkerut tidak bisa kita kontrol, karena baru mengkerut masih disuntik, baru mengkerut disuntik bisa kelebihan, dan bahayanya adalah stenotik. Terus apakah bisa dilanjutkan dengan diikat? Belum tentu bisa ya Muhammad Muftahdi. Karena apa? Syarat jaringan itu bisa diikat itu kalau elastis. Tapi kalau sudah fibrosis, sudah keras, mengkerut karena efek skleroterapi, hampir-hampir susah untuk diikat ya, karena untuk disedot nggak bisa langsung, tidak elastis untuk bisa masuk ke alat penyedot untuk pengikatnya ya, hanya diem aja begitu. Jadi saya ingatkan teman-teman, kalau sudah derajatnya 3, kalau ada dokter yang menyarankan untuk disuntik, lebih baik tidak, kecuali memang ada kontraindikasi pengikatan ya, misalnya imunokompromis ya, kita mempunyai penyakit HIV ya, jangan diikat ya. Atau kalau misalnya kita makan obat pengencer darah terus perdarahan ya disuntik.
supaya menghentikan perdarahan, tetapi tidak menghilangkan basirnya ya, maksudnya gitu. Boleh disuntik. Tetapi kalau untuk tujuan terapi di luar itu tadi, itu lebih efektif diikat. Jelas ya, Muhammad Muftadi di Tangerang. Semoga jawaban saya ini bisa memberi penjelasan ataupun mencerahkan ya pertanyaan dari Muhammad Muftadi. Teman-teman yang akan bertanya silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan saya akan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran.